Antartika selalu menjadi wilayah yang menyimpan banyak misteri. Kawasan ini merupakan salah satu tempat paling ekstrim di bumi, dengan suhu yang bisa turun hingga di bawah minus 80 derajat Celcius, angin yang sangat kencang, dan daratan yang hampir seluruhnya tertutup lapisan es setebal ribuan meter. Namun di balik kesunyian dan kerasnya lingkungan tersebut, terdapat sebuah fenomena alam yang unik dan memikat perhatian para ilmuwan, es darah, atau yang lebih dikenal dengan nama Blood Falls. Fenomena ini pertama kali ditemukan pada tahun 1911 oleh seorang ilmuwan asal Australia Griffith Taylor, yang melakukan ekspedisi ke lembah kering McMurdo. Di tempat inilah sebuah aliran air berwarna merah pekat menyerupai darah mengalir keluar dari Gletser Taylor. Pemandangan ini menimbulkan rasa heran sekaligus misteri, sebab di tengah dominasi warna putih es dan salju, tiba-tiba terlihat semburan cairan berwarna merah yang seolah menodai lanskap kutub yang beku. Lebih dari seabad kemudian, Blood Falls masih menjadi objek penelitian intensif. Para ilmuwan berusaha memahami asal-usul warnanya, kandungan kimianya, dan apa yang bisa ia ungkapkan tentang kehidupan ekstrim, baik di bumi maupun di planet lain. Sejarah penemuan Blood Falls. Ketika Griffith Taylor dan timnya pertama kali menyaksikan fenomena ini, mereka mengira warna merah tersebut berasal dari ganggang merah yang mungkin hidup di air Gletser. Teori ini cukup masuk akal pada masa itu, mengingat beberapa jenis ganggang memang dapat menghasilkan pigmen merah. Namun, seiring berjalannya waktu, penelitian lanjutan membantah dugaan ini. Setelah teknologi analisis kimia berkembang, para ilmuwan mulai mengidentifikasi bahwa cairan merah itu bukanlah hasil aktivitas biologis ganggang, melainkan akibat proses geokimia. Hipotesis baru pun muncul, dan penelitian demi penelitian dilakukan hingga akhirnya misteri mengenai asal-usul darah di es ini semakin jelas. Blood Falls terletak di Gletser Taylor, bagian dari lembah kering McMurdo di Antartika Timur. Kawasan ini disebut lembah kering, karena meskipun berada di Antartika, daerah tersebut hampir tidak tertutup salju dan es, seperti wilayah lain. Kondisi kering ini terjadi karena adanya fenomena katabatic winds, angin yang sangat kering dan dingin berhembus ke bawah lembah, menguapkan kelembapan, dan membuat wilayah tersebut menyerupai gurun es. Lembah kering McMurdo dikenal sebagai salah satu tempat paling ekstrim di bumi. Bahkan NASA pernah menyebutnya sebagai analogi terbaik kondisi Mars di bumi. Hal ini membuat Blood Falls menjadi sangat penting bagi para peneliti astrobiologi yang mempelajari kemungkinan kehidupan di planet lain. Asal-usul warna merah. Pertanyaan utama yang selalu muncul adalah, mengapa air di Blood Falls berwarna merah seperti darah? Penelitian modern menjelaskan bahwa warna merah ini berasal dari oksidasi besi. Air yang keluar dari Gletser ternyata berasal dari sebuah danau subglasial yang terjebak di bawah es selama jutaan tahun. Danau ini kaya akan kandungan garam dan zat besi. Saat air asin tersebut akhirnya mengalir ke permukaan dan bersentuhan dengan oksigen, zat besi di dalamnya mengalami oksidasi, menghasilkan warna merah karat yang menyerupai darah. Proses ini mirip dengan bagaimana besi biasa berkarat jika terkena udara dan air. Dengan demikian, warna merah bukan berasal dari organisme atau pigmen biologis, melainkan proses kimia murni. Salah satu aspek paling mengejutkan dari Blood Falls adalah fakta bahwa ia berasal dari sistem air subglasial yang telah terperangkap selama sekitar 2 juta tahun. Air ini tidak membeku meskipun berada jauh di bawah es, karena kandungan garam yang sangat tinggi yang berfungsi menurunkan titik beku air. Selain itu, tekanan tinggi dari lapisan es juga membuat air tetap berada dalam keadaan cair. Kondisi inilah yang memungkinkan terbentuknya aliran air garam yang bisa keluar melalui celah-celah Gletser, hingga akhirnya memancar sebagai air merah darah. Kehidupan mikroba di dalamnya. Hal lain yang membuat Blood Falls semakin misterius adalah ditemukannya mikroba ekstremofil di dalam sistem air subglasial tersebut. Mikroba ini mampu bertahan hidup tanpa sinar matahari, dalam kondisi kekurangan oksigen, serta lingkungan yang sangat asin dan dingin. Para ilmuwan menemukan bahwa mikroba ini memanfaatkan reaksi kimia, khususnya reduksi sulfat dan oksidasi besi, untuk bertahan hidup. Dengan kata lain, mereka tidak membutuhkan fotosintesis, seperti kebanyakan organisme di bumi. Penemuan ini sangat penting karena membuktikan bahwa kehidupan dapat bertahan di lingkungan ekstrim, yang sebelumnya dianggap tidak layak huni. Implikasi lebih jauh adalah bahwa jika kehidupan bisa bertahan di Blood Falls, mungkin kehidupan juga bisa ada di planet atau bulan lain dengan kondisi mirip, seperti Mars atau Europa.
Tidak bisa dipungkiri, pemandangan darah mengalir di es putih memunculkan banyak spekulasi dan cerita. Beberapa orang awam bahkan mengaitkannya dengan hal-hal mistis atau tanda bahaya. Namun penjelasan ilmiah yang lebih rasional menunjukkan bahwa fenomena ini adalah hasil interaksi alami yang unik antara air asin, besi, dan oksigen. Meski demikian, es darah tetap menjadi salah satu objek paling fotogenik di Antartika, sering dipotret oleh fotografer alam dan dijadikan simbol misteri kutub. Signifikansi ilmiah. Fenomena Blood Falls memiliki beberapa signifikansi penting, di antaranya, pemahaman tentang kehidupan ekstrim di bumi. Blood Falls membuktikan bahwa kehidupan tidak hanya terbatas pada lingkungan hangat dan kaya oksigen, melainkan juga bisa bertahan di lingkungan dingin, gelap, dan asin. Kemudian petunjuk untuk astrobiologi, kondisi Blood Falls mirip dengan hipotesis kondisi bawah permukaan planet Mars atau bulan Europa. Jika mikroba bisa hidup di Antartika dengan kondisi demikian, kemungkinan ada kehidupan di luar bumi menjadi semakin masuk akal. Lalu studi iklim masa lalu, air subglasial, yang terperangkap selama jutaan tahun, menyimpan catatan penting tentang kondisi iklim kuno di bumi. Dengan mempelajarinya, ilmuwan dapat memahami bagaimana iklim bumi berubah dari masa ke masa. Kemudian geokimia dan siklus besi, fenomena oksidasi besi di Blood Falls, membantu ilmuwan mempelajari lebih dalam tentang siklus kimia unsur di bumi, termasuk interaksi antara batuan, air, dan atmosfer. Tantangan penelitian. Meneliti Blood Falls bukanlah perkara mudah. Letaknya di Antartika, yang ekstrim membuat setiap ekspedisi memerlukan biaya besar, logistik rumit dan ketahanan fisik luar biasa dari para peneliti. Selain itu, menjaga agar sampel air tidak terkontaminasi juga sangat sulit karena kondisi yang beku. Namun berkat teknologi, pengeboran es, satelit dan instrumen analisis modern, pemahaman kita tentang Blood Falls kini semakin mendalam. NASA dan badan antariksa lainnya sangat tertarik pada Blood Falls karena bisa menjadi model alami untuk eksplorasi kehidupan di planet lain. Misalnya, bulan Europa milik Jupiter dan Enceladus milik Saturnus diketahui memiliki lautan asin di bawah lapisan es tebal. Jika kehidupan mikroba bisa ada di Antartika dalam kondisi mirip, maka peluang menemukan kehidupan di bawah es Europa atau Enceladus menjadi lebih besar. Oleh karena itu, penelitian Blood Falls menjadi jembatan antara ilmu bumi dengan astrobiologi. Karena merupakan fenomena unik, Blood Falls juga dilindungi oleh Perjanjian Antartika, yang mengatur agar setiap penelitian tidak merusak lingkungan. Peneliti harus menjaga agar tidak ada kontaminasi dari luar yang masuk ke dalam ekosistem subglasial tersebut.